Selamat pagi Bapak Ibu sekalian semua dan juga jemaat yang terkasih. Pagi ini di ibadah ini kita juga akan memperingati hari yang spesial untuk para kaum wanita, yaitu adalah Hari Kartini. Seperti kita tahu bahwa Hari Kartini merupakan satu kebangkitan bagi perempuan Indonesia. Dan di Alkitab begitu banyak tokoh-tokoh wanita yang sangat menginspirasi dan mengimpact kita semua. Doa saya semoga untuk perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan dimanapun Anda berada, semoga kita bisa menjadi wanita-wanita yang menginspirasi, yang mengimpact dan juga pastinya menjadi penolong bagi sesama. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah online kali ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala sama-sama. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Hari-hari yang Engkau sertai Tuhan, dan Engkau masih berikan kekuatan Tuhan. Kami tahu keadaan mungkin gak langsung berubah menjadi baik Tuhan, tapi banyak hal yang bisa kami pelajari dan itu memberikan kami kesempatan untuk kami bisa belajar ya Tuhan. Kami mau datang kepadamu dengan sukacita Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk keluarga yang Tuhan jagai. Kami mau datang kepadamu dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami siap untuk memulai ibadah. Mari kita katakan amin. Saya akan bacakan dari Mazmur yang ke-16. Mihtam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah yang orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapan-Mu. Ada sukacita berlimpah-limpah di tangan kanan-Mu, ada nikmat senantiasa. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita angkat pujian ini dari awal. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Katakan masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian,
selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Yang di rumah sama-sama kita angkat pujian dikatakan, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia baik. Ya. Shalom, selamat pagi jemaat. Senang hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah kita. Masih tetap di ibadah online. Tapi apa yang membuat hari ini lebih berbeda adalah karena kita akan sama-sama merayakan Hari Raya Kartini. 21 April kita selalu rayakan setiap tahunnya Hari Raya Kartini yang menggambarkan tentang kebangkitan dari perempuan. Tadi kita sudah lihat di awal video bagaimana Ibu Pendeta kita Victoria Margareta atau Ibu Ria Warna sudah sharing untuk kita tentang arti perempuan. Dan hari ini saya tidak melebar tentang banyak perempuan, tetapi apa yang mau saya bagikan kepada kita adalah tentang apa yang menjadi tema kita di bulan ini. Tema kita adalah tentang mengasihi satu sama lain. Be devoted to one another. Yang diambil dari Roma 12 di ayat yang ke-10. Apa yang menarik dari apa yang akan kita bicarakan di bulan ini, terutama di tanggal 19 dan juga nanti di tanggal 26 April. Harapan saya adalah untuk membantu kita memahami bahwa salah satu ketekunan yang dimiliki oleh orang Kristen adalah ketekunan dalam hal mengasihi satu sama lain. Makanya Bapak Ibu, kalau kita melihat kepada dua hukum terutama di kekristenan, tentu saja yang pertama adalah tentang mengasihi Tuhan. Dan yang kedua adalah tentang mengasihi sesama. Hari ini kita akan belajar tentang hal ini dan saya akan memberi judul dari khotbah saya hari ini adalah Caring Each Other and Reason Why You Do Those Things. Saling peduli satu sama lain dan kenapa Anda perlu melakukannya. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman. Mari kita tundukkan kepala. Ya Bapa, ya Tuhan kami sangat bersyukur karena pagi hari ini kami bisa datang beribadah lagi kepada Engkau ya Tuhan. Bapa, harapan kami besar kepada Engkau untuk kami bisa terus dikuatkan. Baik dalam menjalani hidup ini ataupun dalam menjalani hidup kerohanian kami. Tapi ya Tuhan, kami sadar dari sebegitu besar harapan itu ada tindakan nyata dari hidup kami yang kami perlu perhatikan. Salah satunya tentang kasih kami kepada satu sama lain. Bapak, biarlah ketika hari ini kami mendengarkan firman Engkau, kami bisa belajar tentang mengasihi ini dengan cara yang benar. Dan lebih daripada itu kami memahami makna di balik itu semua. Sehingga waktu kami mengasihi satu sama lain, kami sadar ini tidak sepenuhnya tentang kami, tetapi ini sepenuhnya tentang Engkau saja ya Bapak. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan, telah memberikan kami tempat, sehingga hari ini kami layak disebut anak-anak Engkau. Dan biarlah ketika kami menjalani hidup kami menunjukkan kualitas hidup sebagai anak Engkau. Nama anakmu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, apa yang menarik hari ini dari yang akan saya bicarakan, saya berharap
tentu saja tema kasih tema yang umum dalam kekristenan. Tapi tema yang umum ini belum tentu kita memahami sepenuhnya. Kenapa? Ada cara-cara pikir yang menurut saya perlu kita ubah. Sehingga waktu kita belajar mengasihi seperti sesuai dengan hukumnya Tuhan, kita tidak melakukannya atas dasar keterpaksaan ataupun keharusan. Kabar baiknya saudara, kalau Bapak Ibu mendengarkan apa yang akan saya sampaikan di dalam khotbah saya hari ini, kita bisa punya makna yang jelas. Kenapa kita perlu mengasihi satu sama lain, terutama mereka, saudara seiman kita. Yang jadi permasalahan adalah begini, hari ini kita senang menyebut brothers dan sisters, hari ini kita senang menyebut saudara di dalam Tuhan, saudara seiman. Tetapi pada prakteknya sering sekali kita menempatkan apa yang kita sebut brothers dan sisters itu, apa yang kita sebut dengan saudara di dalam Tuhan atau saudara seiman itu, kita memperlakukannya hanya sebagai teman. Bukan layaknya anggota keluarga. Teman, makanya gak usah heran hari ini di gereja lebih menyebutnya, oh teman gereja. Saya tidak menyerang kepada istilahnya, tetapi saya lebih terfokuskan kepada bagaimana pemaknaan kita, sehingga waktu kita masuk kepada pelaksanaannya, kita sadar sepenuhnya bahwa ini adalah keluarga rohani. Supaya kita tidak melakukan pembandingan ataupun pilih-pilih. Contoh, dalam prinsip keluarga, waktu kita mengasihi tentu akan ada konflik, tapi kita tidak memilih mundur, lalu menghilang teratur. Pada prinsip pertemanan bisa mundur lalu menghilang teratur. Tetapi pada prinsip keluarga, yang ada adalah mundur sejenak untuk meredakan emosi, menenangkan diri, lalu kita maju untuk bisa membereskan. Pada pertemanan, kita bisa berhenti untuk mengasihi. Tapi pada keluarga, kita belajar untuk terus memperhatikan. Pada pertemanan, kita bisa jadi take for granted. Teman makan teman. Kita bisa memanfaatkan azas manfaat di dalam pertemanan. Tapi pada keluarga yang sehat, tidak bisa azas manfaat, tetapi kita saling membangun. Pada pertemanan, kita tidak berani bicara terlalu terus terang. Tapi pada keluarga, kita akan bicara terus terang karena saking kita sayangnya, kita mau pun dia sukses. Hari ini tanpa sadar, kalau kita tidak hati-hati, yang kita bangun di dalam gereja adalah pertemanan. Ministry tanpa sadar menjadi sesuatu yang profesional. Lebih daripada kita melihat pelayanan itu sebagai ajang di mana kita belajar membentuk keluarga rohani yang sehat di dalam Tuhan. Adakah orang yang langsung otomatis bisa? Tentu saja tidak. Tetapi kita akan terus belajar, bertumbuh dari satu proses, dari satu titik kedewasaan naik lagi ke titik kedewasaan yang lain. Makanya gak usah heran, ini yang disampaikan di bulan ini kita akan belajar dari Roma 12 di ayat 10 dikatakan begini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, izinkan saya menjelaskan dari buku Roma ini terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang implementasinya di dalam hidup kita, jemaat.
Jadi buku Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang menurut beberapa ahli, jemaat Roma itu tidaklah dibangun oleh Rasul Paulus. Tapi sudah ada beberapa orang yang membangun jemaat di sana sebagai satu dampak dari hari Pentakosta yang ditulis di Kisah Para Rasul 2. Waktu orang-orang datang ke Yerusalem, lalu ada 3.000-an orang dibaptis. Orang-orang ini pulang ke kampung halaman mereka masing-masing, pulang ke kota mereka masing-masing. Ada yang balik ke daerah sekitar Roma sana. Dan mereka membangun jemaat di sana. Tetapi mereka mempunyai connection, mempunyai hubungan dengan Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus menulis surat ini dipercaya waktu Rasul Paulus ada di kota Korintus. Di akhir dari perjalanan misi ketiganya, dia sudah punya rencana sebenarnya untuk datang ke kota tersebut. Tetapi Paulus perlu menuliskan beberapa hal untuk memberi kekuatan kepada jemaat yang ada di kota Roma. Untuk mereka bisa mengambil satu sikap yang tepat tentang kekristenan. Nah, sekarang dia masuk ke area yang lebih berbeda, yaitu area hubungan satu sama lain. Sekarang bagaimana implementasi dari iman tersebut, implementasi dari kebenaran tersebut dilakukan kepada orang-orang. Dan sekarang yang dia bicarakan adalah kepada sesama. Makanya di Roma 12 dia masuk berbicara mengenai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Baru kemudian dia masuk lebih dalam lagi tentang bagaimana kita satu sama lainnya, termasuk kepada pemerintah, kita tidak berhutang, dan konsep yang lain. Ini implementasinya, prakteknya. Nah, tetapi dalam hal ini dia juga sedang menjelaskan lebih detail lagi bagaimana mengasihi satu sama lain dengan sebuah prinsip yang benar, terutama untuk saudara seiman. Dan hari ini yang akan saya bagikan kepada kita. Bagaimana kita bisa mengasihi satu sama lain dan kita mengerti alasannya. Kenapa saya mau bahas mengerti? Kenapa saya nggak bahas apa yang harus dilakukan? Karena begini Bapak Ibu, saya nggak mau kita jatuh kepada aturan-aturannya lebih banyak. Tapi kita memahami maknanya sehingga waktu masuk pada pelaksanaan, waktu masuk kepada implementasi, kita sadar satu hal, implementasinya itu akan bersifat adaptif. Jadi dia akan kita adaptasikan sesuai dengan waktu, sesuai dengan keadaan. Contoh, lagi PSBB seperti sekarang, gak mungkin kau datang berkunjung hanya untuk mengasihi seseorang. Gak mungkin kau kumpul untuk kemudian kau bisa hanya menunjukkan fellowship. Tidak bisa. Kita akan belajar adaptif. Bagaimana saya tetap mengasihi tanpa saya merasa perlu untuk membahayakan diri saya. Bersifat adaptif. Maka kita ubah fellowship-nya lewat online. Orang-orang dewasa yang gak terbiasa menggunakan aplikasi untuk bisa video call, kita mau gak mau mengubah cara kita berfellowship. Saya mengasihi istri saya belajar adaptif. Sekarang pulang ke rumah, suka nggak suka, lewati pintu gerbang, masuk pintu ruang tamu, sudah harus buka baju. Langsung kemana? Langsung mandi. Kalau dulu sebelum ada COVID-19 ini, pulang ke rumah, langsung ngobrol, bisa peluk, bisa kiss istri, sambil bilang I love you. Tapi kalau sekarang saya datang langsung peluk dia, yang ada dia marah, dia bilang saya nggak sayang dia. Kenapa? Kamu mau bawa kuman, kamu mau bawa virus ke rumah. Nggak bisa, sekarang harus pulang, masuk kamar mandi. Lucu ya. Keluar dari gerbang, prinsipnya najis aja. Keluar dari gerbang,
Mau keluar 1 menit kayak 2 menit, kau pulang, kau mandi. Jadi mengasihi itu perlu bersifat adaptif. C.S. Lewis pernah menulis satu buku yang menjelaskan tentang 4 tipe kasih itu. Ada eros, kasih sepasang kekasih, sepasang sejoli ya. Ada philia, kasih pertemanan. Ada storge, kasih seperti orang tua ke anak, keluarga. Ada juga agape, kasih akan kemanusiaan seperti Tuhan ke manusia atau kasih kita kepada orang-orang yang orang-orang miskin ataupun orang-orang yang terlantar. Nah, waktu Rasul Paulus menulis di Roma 12 ini, dia pakai storge, philostorgos, untuk menggambarkan hubungan itu layaknya keluarga. Jadi waktu dia bilang di sini di Roma 12, hendaklah kau saling mengasihi sebagai saudara. Ini yang sebagai saudara ini dibilang mengasihi, philostorgos, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di situ dia menggunakan sebagai saudara dan saling mendahulunya itu dia gunakan bahkan Philadelphia. Jadi coba bayangkan, Philadelphia itu berarti hubungan antar persaudaraan dan ini seperti keluarga. Jadi coba bayangkan bagaimana Rasul Paulus memberikan penekanan khusus waktu kau mengasihi kepada sesama brother sister anggota jemaat, cara kau berpikir prinsipnya adalah keluarga. Nah, problemnya terjadi di pemaknaan keluarga ini jemaat. Kenapa? Karena kita datang dari background keluarga yang berbeda-beda. Ada keluarga yang cuek, ada yang nyaris nggak ada batasan yang sehat, ada yang keluarga yang terlalu ketat, ada yang bapaknya terlalu dominan, ada mamanya yang terlalu dominan, dan segala macam background kita tentang keluarga ini, waktu kita masuk ke dalam sebuah jemaat, tanpa sadar kita membawa prinsip ini. Nah, biasanya terjadi gesekan di situ. Dan apa yang dibawa dari masa lalunya, waktu kita masuk ke gereja, disinilah challenge-nya. Makanya saya sangat setuju apa yang dikatakan Rasul Paulus, kita perlu belajar untuk mengubah diri kita dulu. Nah, itu nanti yang di Roma 12-nya kita akan lihat. Nah, ada 2 hal kenapa kita perlu untuk bisa saling peduli satu sama lain. Sebenarnya ada banyak hal Bapak Ibu dan jemaat, tetapi saya mengutip 2 hal ini yang saya rasa ini cocok untuk kebutuhan kita di Bekasi. Yang pertama adalah tentang kita perlu memahami kenapa kita perlu mengasihi satu sama lain, perlu peduli. Karena kita sama-sama dipanggil dan sama-sama disebut anak Allah. Dan yang kedua, kita perlu mengetahui apa yang menjadi karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari sama-sama kita bedah hal ini, yang saya berharap ini bisa membantu kita. Yang pertama adalah sama-sama dipanggil dan sama-sama menjadi anak Allah. Apa maksudnya Pak Pendeta? Sama-sama kita buka dulu yuk di Roma 1 di ayat yang kelima. Roma 1 di ayat yang kelima. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi Rasul Paulus ngomong sama jemaat di Roma, lewat perantaraan Kristus, Rasul Paulus dengan tim menerima kasih karunia tersebut dan jabatan rasul untuk mereka bisa menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang supaya bisa menuntun mereka percaya dan taat kepada Yesus Kristus. Kita lanjut lagi. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Sampai sini dulu kita bedahnya. Apa yang menarik?
tadi dia gunakan secara luas adalah seluruh bangsa, bangsa-bangsa. Sekarang dia menarik ini lebih sempit lagi kepada jemaat Roma. Kamu juga termasuk yang kami coba tuntun sehingga kau bisa percaya dan taat kepada Kristus Yesus. Kau dipanggil menjadi milik Kristus. Sama-sama dipanggil. Jadi seluruh bangsa-bangsa tersebut dipanggil. Jemaat Roma juga sama dipanggil. Jadi apa? Milik Kristus. Kita lanjut lagi. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, mereka dipanggil jadi milik Kristus, dipanggil untuk jadi kudus. Bangsa-bangsa lain dipanggil. Pertanyaannya, menjawab panggilan enggak? Jemaat Roma dipanggil. Pertanyaannya, menjawab panggilan enggak? Kita semua yang hari ini dipanggil. Pertanyaannya adalah, kita jawab panggilan tidak? Sama-sama dipanggil. Dipanggil untuk apa? Dituntun. Supaya percaya, stop, gak hanya sampai percaya. Tapi supaya juga taat. Dipanggil menjadi milik Kristus. The property of Christ. Dan gak hanya itu saja, juga dipanggil untuk menjadi orang kudus. Sejauh ini paham ya? Sama-sama dipanggil. Jadi nggak ada Bapak Ibu, termasuk saya, termasuk Anda sekalian di rumah, bahkan orang-orang Kristen di sini tidak ada yang tidak dipanggil untuk tidak menjadi milik Kristus. Kau dipanggil, saya dipanggil menjadi milik Kristus. Dipanggil untuk percaya dan taat. Dipanggil untuk menjadi orang kudus. Sejauh ini jelas ya? Halo? Halo? Jelas? Sejauh ini jelas? Sama panggilannya, gak ada yang beda. Gue jadi Kristen karena bapak mama gue Kristen, enggak ada. Kalau kita masih berpikir begitu berarti kita salah agama, salah keyakinan. Gue jadi murid Yesus karena gue didatangin terus untuk study Bible. Enggak. Salah makna hidup. Gue mau jadi murid Yesus, mau coba-coba. Katanya mengubahkan, salah makna hidup. Apalagi kalau sampai kita bilang, kayaknya hidup murid Yesus gak cocok sama saya deh. Saya udah jalanin kayaknya gak cocok. Itu apalagi, wong keselamatan kok coba-coba. Saya gak cocok di gereja itu. Saya mau pindah gereja. Tuhannya sama, masa pemaknaan hidupnya beda? Situ ngayal. Terus kalau kita bilang, kalau di gereja sana enak, nggak dipastikan. Situ ngayal. Jadi menurut situ surganya beda nanti. Tuhannya beda gitu. Tapi minimal di sana nggak dipastikan. Loh kok situ lebih mikirin tentang di sana dipastikan atau di sini nggak dipastikan. Di sana nggak dipastikan atau di sini dipastikan. Kok gitu cara kita berpikir? Harus cara kita berpikir
Tuhannya. Halo? Panggilan kita sama. Sama-sama dipanggil untuk panggilan yang sama. Menjadi milik Kristus, dituntun supaya percaya dan taat, dan sama-sama dipanggil untuk bisa jadi orang kudus. Jadi kita yang dipanggil menjadi orang Kristen, tiap tahun itu kita harus ada pertumbuhan. Karena kita terus belajar meniru Kristus. Belajar untuk menghidupi nilai-nilai Kristus. Makanya kan dibilang di Roma itu. Yaitu apa? Bahwa Yesus mati. Tidak tahukah engkau bahwa baptisanmu itu sama dengan kematian Kristus dan kebangkitannya. Nah, dia bedah di situ. Apakah engkau kalau gitu boleh bermegah karena dosamu? Kemudian kata Paulus dikatakan di buku Roma, sekali-sekali tidak. Sama. Ada sebuah panggilan yang jelas di situ. Tentang apa? Ya tadi itu. Milik Kristus, dituntun supaya percaya dan taat, dan jadi kudus. Jangan sampai kita jadi salah nangkap di sini dengan panggilan kita. Apalagi kalau kita bilang, saya cari gereja yang dekat rumah, wah panggilanmu lebih lucu lagi. Kita perlu clear, kita sama-sama dipanggil. Lalu kenapa saya harus mengasihi satu sama lain? Karena kita dipanggil menjadi milik Kristus, kita dipanggil untuk taat dan percaya kepada Kristus. Yesus meminta kita meniru Dia. Dia yang memiliki iba kepada orang-orang yang terlantar, kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia yang mengasihi orang-orang berdosa supaya mereka bisa berdamai dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk mempunyai kualitas itu juga. Halo? Lah kalau prinsipmu hari ini gimana gereja penuh? Aduh, kita ini salah. People will come to the church when they know you bring Jesus to them. Orang akan datang ke sebuah gereja kalau mereka tahu kau bawa Yesus dalam hidup mereka. Dia tambahin lagi tentang kita sebagai anak. Lihat sama-sama di Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, kita menjadi milik Kristus, kita memiliki karakter dari Kristus Yesus, kita menghidupi nilai Yesus. Tapi lebih daripada ini dikatakan, yaitu apa? Hey, satu hal yang paling dahsyat tentang hidup sebagai seorang Kristen, kita diberikan Roh Kudus. Bukan babumu itu. Itu begitu powerful. Kalau kau hidup oleh roh itu. Jadi waktu dikatakan hidup oleh roh itu dipimpin oleh roh. Jadi roh itu yang menjadi energi dari kehidupanmu. The energy of life-nya kamu itu adalah Roh Kudus. Maka kamu dikatakan kamu adalah anak-anak Allah. Jadi belum tentu kita bilang kita Kristen.
tetapi energi kita bukan datang dari Roh Kudus itu sendiri, energi kita bukan datang dari Roh Tuhan itu sendiri, sudah pasti output hidup kita bukan output hidup anak-anak Allah. Dan saya percaya waktu kita dipanggil menjadi orang Kristen, waktu kita menjawab panggilan itu menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh, menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh, kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh sehingga kita hidup sebagai anak-anak Allah itu. Saya masih nggak paham anak Allah itu hidup seperti gimana. Simple. Yesus menyebut dirinya anak Allah. Ya ikuti aja teladan Yesus. Kayak begitu anak Allah itu. Dia bilang dia hidup memuliakan Bapa. Dia hidup untuk menyenangkan Bapa. Ya udah hidupnya begitu. Gak ada yang lain Bapak Ibu Jemaat. Mau apapun peranan kita, role kita di dalam kehidupan ini, kita tahu saya akan memuliakan Tuhan di sana. Jadi kalau kau menjadi murid Yesus dan kau mencari benefit untuk dirimu, saya khawatir kita tidak membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh. Karena waktu kita menyebut diri kita dipimpin oleh Roh, maka kita akan bisa memanggil Bapa ke Tuhan kita. Karena kita sadar kita anak dan kelakuannya seperti memang anak Allah itu. Sejauh ini jelas ya? Nah Bapak Ibu Jemaat, tadi pertama, sama-sama dipanggil, sama-sama menjadi anak Allah. Makanya gue heran sebelum dia masuk kepada implementasinya tentang kau mengasihi satu sama lain seperti keluarga, storge tadi ya, di Roma 12 ayat 10 tadi, tentang kau bisa menghormati pemerintah, tentang kau tidak berpura-pura, tentang kau bisa menjaga kedamaian satu sama lain, tentang bagaimana kau tidak berhutang kepada satu sama lain, tentang apapun itu implementasi dari mengasihi layaknya keluarga tersebut, kita membiarkan diri kita untuk diubah. Makanya baru kemudian dibilang di Roma 12 di ayat 1 sampai 2, kalau kita sadar kita sama-sama dipanggil, yang tadi itu, dan sama-sama anak Allah, ini baru saya masuk ya, yaitu apa? Kan tadi ada saya bilang, kan kita datang dari keluarga beda-beda. Kan kita datang dengan nilai keluarga yang beda-beda sebelumnya. Kan kita datang dengan karakter keluarga yang berbeda-beda. Lalu bagaimana waktu saya masuk ke gereja, saya bisa memahami mana nilai Tuhan yang seharusnya. Ini yang bagusnya Tuhan. Waktu kita memahami bahwa saya dipanggil untuk menjadi milik Kristus, untuk jadi orang kudus, untuk bisa percaya dan taat, dan saya menjadi anak Allah, yang artinya saya membiarkan dipimpin oleh Roh. Nah ini Paulus ngomong di Roma 12 ayat 1, yaitu apa? Maka yang kau lakukan adalah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka dia bilang, hei, karena kau sadar akan hal ini, karena kau memahami akan hal ini, bahwa kau dipanggil, sekarang kau pastikan bahwa persembahanmu kepada Tuhan adalah hidupmu sendiri. Hidup yang seperti apa? Yang aktif, hidup itu yang aktif ya. Yang kudus dan yang menyenangkan Tuhan. Dia bilang, ini ibadahmu yang sejati. Yang hidup, persembahan yang hidup berarti aktif, terlihat jelas. Kau
melakukan sesuatu kepada Tuhan terlihat jelas. Kau melakukan sesuatu kepada Tuhan kudus, suci. Kau melakukan sesuatu sama Tuhan dengan prinsip menyenangkan Dia. Nah, nilai keluarga yang sehat bagaimana? Kita mulai di situ mengikis yang gak sehat, kita tahu. Oh, nilai lama dari keluarga saya ini ternyata tidak kudus. Taunya bagaimana Pak Pendeta? Kan kita udah jalani hidup kita sebagai orang Kristen, kita tahu ini gak kudus. Oh, ini perlu aktif. Oh, ini perlu menyenangkan Tuhan. Karakter yang gak sehat kita akan buang dari nilai keluarga kita, yang kira mempengaruhi karakter kita. Nilai-nilai keluarga yang gak sehat kita akan buang, karena ini tidak menyenangkan Tuhan. Nilai-nilai keluarga yang malah bisa merugikan satu sama lain, kita buang, karena tidak kudus. Contoh, mungkin ada nilai di keluarga, nggak ada batasan. Uang si A milik si B, uang si C milik si D. Tinggal sama-sama semuanya. Lalu kita belajar, apakah ini nilai yang dimau oleh Tuhan? Kita tahu tidak. Tiap orang harus belajar tertib hidupnya, dia harus mencukupi dirinya. Kalau begitu, setiap orang perlu bekerja. Tapi keluarga saya ini gak mau kerja, ya saya tampung. Kita tahu ini sehat tidak? Hal yang ini akan menyenangkan Tuhan tidak? Maka kita bantu dia untuk memahami dia perlu bekerja. Enak aja marah-marahi saya, karena ada keluarga yang papanya gak pernah marah. Maka dia berpikir dia datang ke gereja, gak boleh ada orang yang tegur dia. Tapi kita kemudian sadar, bahkan seorang bapak pun akan menegur anaknya. Itu ditulis di Alkitab. Maka kita tahu, oh nilai ini tidak baik yang saya harus lakukan dengan cara Tuhan. Ini prinsip-prinsip yang ada. Halo? Halo? Lalu dia bilang di sini, yaitu apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Kita pasti akan sulit membedakan mana yang sempurna itu kalau kita terlebih dahulu tahu untuk mengubah pembaruan budi kita. Bapak Ibu, waktu kita bisa belajar memberikan persembahan yang benar itu, yang hidup, yang kudus dan yang menyenangkan Tuhan itu, kita memaksa diri kita, saya ulangi ya, memaksa diri kita untuk berubah. Kok dipaksa Pak Pendeta? Karena keluar dari kenyamanan itu butuh memaksa diri. Karena kita nyaman pada satu hal, kita jadi susah untuk keluar. Kita perlu memaksa diri kita sendiri. Jangan sampai orang lain yang paksa kita, bahaya. Kalau kita dipaksa orang untuk berubah, kita jadinya nggak ikhlas. Tapi kita paksa diri kita berubah, jadinya ikhlas. Saya waktu itu 2 tahun lalu, celana saya nggak muat. Lalu saya pernah khotbah. Dalam khotbah saya bingung ngelihat jemaat, kok ngelihat ke bagian bawah terus.
Lalu saya kira, kenapa nih jemaat pada ngeliat ke bagian bawah? Habis khotbah saya pikir resleting saya mungkin yang lupa ketutup. Saya sampai pegang dari khotbah, saya pegang resleting saya. Kemudian saya turun lalu saya tanya, kalian kenapa sih lihat ke bawah? Iya Pak Pendeta, lucu, buncit sekarang. Lalu saya sadar karena saya terbiasa makan di atas jam 11 malam. Habis ministry masih makan, jadinya buncit. Lalu saya belajar, oke, tidak lagi. Saya memaksa diri saya untuk tidak makan malam lagi. Apa yang terjadi? Lapar, Bo. Aduh, kepinginnya makan. Kalau udah di atas jam 9 malam, kepinginnya makan. Aduh, lapar. Saya masih ingat untuk menahan lapar itu, saya paksa diri saya menahan lapar tersebut. Saya minum air putih banyak-banyak. Bukan karena dipaksa orang, bukan karena dipastikan orang lain, tidak. Tapi saya memaksa diri saya sendiri, saya tidak mau buncit lagi. Makanya kemudian dengan saya mengurangi makan malam, apa yang terjadi? Perutnya kembali normal. Nah ini contoh simpelnya tentang yang namanya kita memaksa diri sehingga kita berubah. Nah kalau kita bilang kita mau berubah akal budi kita, ini dia bicara tentang yang berubah itu moralitas kita. Budi ya. Karena yang berubah adalah tentang nilai moralitas kita. Tentang apa yang kemudian disebut dengan virtue itu sendiri ya. Atau kebajikan itu sendiri. Maka kita memaksa diri kita keluar dari nilai-nilai lama kita dan mencoba menghidupi nilai-nilai baru kita. Nilai-nilai mana? Nilai-nilai dari Alkitab. Misalnya, kamu gak suka ngobrol sama orang. Ngobrol sama orang itu kalau ada untungnya saja. Ngobrol sama orang itu kalau datangkan uang. Lalu kau memutuskan menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Kadang-kala kita bisa berpikir, buang-buang waktu fellowship. Buang-buang waktu spend time, gak ada gunanya. Gue gak belajar juga, ini cuma ngobrol aja. Padahal Yesus juga mengambil waktu sama orang-orang seperti itu supaya bisa ada nilai kedekatan. Karena ini belajar tentang kasih. Kadang-kala kita menghabiskan waktu yang dianggap seperti waktu kosong, tapi sebenarnya itu memupuk rasa cinta itu. Kita paksa diri kita. Oh iya ya, saya gak apa-apalah. Agak ngantuk dikit supaya bisa fellowship. Jadi jangan sampai gini, fellowshipnya jarang, ministry kenceng. Saya rasa lucu seperti itu. Lucu kita, giliran untuk ministry kita jalan, tanpa sadar ministry ini kayak pekerjaan buat kita. Kita nggak enjoy lagi relationship itu, kita nggak enjoy lagi persahabatan yang lebih luas di dalam jemaat itu. Ya kita paksa diri kita, keluar dari diri kita, oh iya ya saya ambil waktu. Agak malaman untuk bisa ngobrol sama mereka saya ambil waktu. Oh iya ya saya kasih waktu untuk bisa habis ibadah ngobrol sebentar. Gak langsung pulang. Gak langsung selesai video online, bye, udah hilang ngurusin yang lain, tidak. Tapi kita ambil untuk bisa waktu fellowship. Jangan hanya spend time. Yang sedihnya begini, spend time dong. Iya gue spend time, gue mau belajar ini dari sini. Saya senang kita mau spend time untuk belajar. Saya senang kita spend time untuk bisa memberi. Tetapi waktu kita mau belajar tentang mengasihi sebagai keluarga, kadang-kala kita akan habiskan waktu yang tidak sepertinya tentang belajar sesuatu itu ya. Tapi ini mungkin tentang waktu yang berkualitas di mana kita ngobrol aja. Ini kesempatan. Kita berubah. Kita keluar dari kenyamanan kita. Halo? Ada begitu banyak lagi yang kita akan keluar dari kenyamanan kita. Inilah yang pertama. Karena kita sama-sama dipanggil, karena kita sama-sama anak Allah, maka kita punya ekspektasi, yaitu apa? Terjadi pembaharuan budi. Terjadi pembaruan nilai moral. Terjadi pembaruan nilai prinsip hidup.
Biarkan nilai kita diubah. Saya secara pribadi ngelihat orang itu berdasarkan azas manfaat. Tapi saya belajar tentang mengasihi secara tulus. Diproses bertahun-tahun belajar mengasihi secara tulus. Saya belajar diproses menjadi sabar. Karena saya orang yang gak sabaran. Saya belajar, diproses untuk bisa mempunyai kasih karunia. Karena saya seorang yang sangat perfeksionis. Saya belajar untuk bisa memuji. Karena saya orang yang susah memuji. Dan ini semua nilai-nilai yang waktu kita ambil nilai-nilai Kristus ini, kita akan dengan lebih gampang mengasihi satu sama lain. Halo? Tapi kalau kita memutuskan, saya nggak mau belajar. Yang penting saya percaya Yesus, saya nggak buat dosa. Kau salah memahami prinsip kekristenan. Kan sudah dikhotbahkan ini. Jangan jadikan surga sebagai goalmu. Surga itu rumah. Goal kita adalah mengikuti Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak gentar, ku tak gentar. Maju, mengikut Yesus. That's our goal as a Christian. Selamat pagi brother sister, thank you untuk hari ini saya punya kesempatan membagikan keyakinan saya untuk bisa berbagi dalam keadaan yang tidak mudah. Saya single mom, saya harus menghidupi saya dan anak saya, sehingga saya harus kerja full timer dan setiap hari saya harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dari rumah saya ke kantor dengan kendaraan bermotor, dan dalam kondisi kesehatan saya sebenarnya tidak baik. Di sisi lain saya di gereja sudah mempunyai tanggung jawab untuk memimpin sebuah PDG sister. Kedua hal ini tentunya memiliki tantangan tersendiri, tidak mudah, namun harus saya jalani. Terlebih saat ini, saat COVID-19 mewabah di Indonesia, membuat keadaan saya menjadi semakin pelik. Karena di kantor saya banyak karyawan yang sudah di PHK. Hal ini berdampak pada saya sendiri, karena saya mendapat tambahan pekerjaan dan tambahan tanggung jawab yang tentunya membuat saya semakin banyak tugas. Hal ini membuat saya harus setiap hari kerja ke kantor dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan saya dari rumah. Perasaan campur aduk dalam hati saya karena saya takut dengan COVID-19, tetapi saya juga takut kehilangan pekerjaan saya. Sehingga ini membuat saya kehilangan fokus saya kepada Tuhan. Sehingga membuat saya merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Hal ini membuat saya merasa stres dan lelah. Namun bersyukur salib Yesus kembali mengingatkan saya untuk bisa fokus kepada Dia. Ketika saya mengarahkan hati saya kepada Tuhan, hati saya merasa tenang. Ketika saya mengembalikan fokus hati saya kepada Tuhan, hati saya menjadi kuat untuk menjalani dan bertekun dalam kehidupan saya. Ketika saya kembali kepada Tuhan, saya jadi mempunyai kekuatan baru untuk mengasihi orang lain dan mengasihi brother sister. Dalam keterbatasan saya, bahkan saya bisa mengasihi mereka dengan membagikan masker
sesuai dengan kemampuan saya kepada office boy, kepada driver ojek online, dan kepada orang-orang yang saat ini tidak beruntung. Salib juga memampukan saya untuk bisa mengambil bagian di dalam gereja, untuk ambil tanggung jawab dalam gugus bantuan untuk jemaat yang terdampak COVID-19 ini. Saya bisa ambil bagian dalam divisi sembako dan divisi bisnis, di mana bisa menambah pendapatan brother sister yang terdampak. Salib juga memampukan saya untuk bisa mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan dengan mengasihi mereka yang saat ini dalam keadaan putus asa, dengan membawa mereka dan mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan. Kematian Tuhan memberikan saya kekuatan untuk bisa mengasihi dan bertekun memberi kepada orang-orang lain. Kematian Tuhan memberikan saya kekuatan untuk mengasihi orang di sekitar saya, dan saya bisa bertekun untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, jika salib Kristus bisa memberikan saya kekuatan untuk kembali bertekun menyenangkan hati Tuhan, saya percaya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan kekuatan ketika kembali dan fokus kepada salib Kristus. Terima kasih. Sudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Nyanyikan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian